Tidak lama kemudian orang yang dianggap saleh oleh para sahabat itu bangkit dan pergi salat ke masjid. Tanpa diduga Nabi bersabda, "Siapa yang akan membunuh orang itu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan segala nikmatnya kita masih hidup dalam keadaan sehat dengan balutan keimanan kepadanya dalam dekapan agama Islam. Salam serta solawat kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kebodohan dan kesesatan menuju kehidupan yang terang benderang dengan cahaya Islam. Saudaraku seiman, salah satu senjata syaitan dalam menyesatkan anak cucu Adam adalah dengan menanamkan sikap ujub, takanur atau sombong dalam diri manusia. Dengan cara yang sangat halus sehingga terkadang kita tidak menyadari telah masuk dalam perangkap syaitan laknatullah alaihi. Perangkap ini tidak hanya sering menjerat manusia awam tapi juga sering menimpa kepada mereka yang rajin beribadah dan beramal saleh sehingga merusak segala pahala kebajikan mereka dan membuat segala ibadahnya menjadi sia-sia. Hal ini pernah terjadi di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam kisah yang akan kami ceritakan berikut ini. Pada suatu hari, di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sedang memperbincangkan sahabat lainnya yang memiliki tingkat kesalehan lebih tinggi daripada mereka. Nabi pada saat itu tidak memberikan komentar sedikit pun tentang sahabat yang saleh tersebut. Padahal, Nabi adalah sosok yang paling suka memuji kebaikan orang. Tiba-tiba datanglah seseorang ke majelis Nabi. Lalu para sahabat berkata, "Inilah orang yang kami bicarakan, wahai Rasul Allah." Nabi yang mulia berkata, "Tetapi aku melihat bekas usapan syaitan di wajahnya." Orang itu, setelah mengucapkan salam, kemudian duduk di majelis Nabi. Lalu Nabi mendekatinya dan bertanya, "Apakah setiap kamu masuk ke dalam kumpulan orang, kamu merasa bahwa kamulah yang paling baik di antara mereka?" Ia menjawab, "Benar." Tidak lama kemudian orang yang dianggap saleh oleh para sahabat itu bangkit dan pergi salat ke masjid. Tanpa diduga Nabi bersabda, "Siapa yang akan membunuh orang itu?" Abu Bakar adalah orang pertama yang menyatakan kesediaan untuk membunuh orang tersebut. Akan tetapi, sesaat kemudian, Abu Bakar kembali sambil berkata, "Bagaimana mungkin saya membunuhnya, sementara ia sedang ruku dengan sangat khusyuk?" Ketika Nabi mengulangi pertanyaannya, Umar kemudian berdiri menuju orang tersebut. Namun, ia juga kembali dengan mengajukan keberatan, "Tidak mungkin saya membunuhnya, wahai Rasulullah." Ia sedang meratakan dahinya di atas tanah, bersujud dengan sangat hikmat. Hingga sampai pada giliran Ali untuk berdiri dan menuju ke masjid orang tersebut. Tetapi, ia pun kembali dengan pedang yang bersih. Ali melaporkan bahwa orang tadi sudah tidak berada lagi di dalam masjid. Kemudian Nabi bersabda, "Jika kalian membunuh dia, umatku tidak akan terpecah setelah ini." Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya lebih merupakan parabel daripada makna harfiahnya. Nabi tidak mengajarkan kepada umatnya untuk membunuh orang yang sedang sholat. Akan tetapi, Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk tidak terbuai dan diperdaya oleh syaitan dengan perasaan ujub di dalam hatinya dikarenakan tingkat kesalehannya sendiri.